Sepertinya jika saya masih memiliki hubungan dengan dia, maka kehidupan saya jauh lebih mudah dari sekarang. Jadi intinya yang bisa bantu keuangan ya. Bukan, perasaanku hilang, gak ada lagi yang tak perhatiin, gak ada lagi yang merhatiin aku. Ternyata duit. Sekarang aku udah bisa dipanggil tante loh guys. Ya karena ponakanku udah banyak, terus aku udah mau punya anak, jadi sudah bisa dipanggil tante. Guys, sebenarnya sudah lama, aku dari SD tuh udah bisa dipanggil tante, karena aku SD udah punya ponakan. Dari lahir sebenarnya aku bisa dipanggil tante, karena ponakannya udah banyak. Anak terakhir, terus saudara mamaku banyak, ya kan, udah pada beranak pinak. Ya kadang aku juga bingung dengan silsilah keluargaku, yang ini manggil kak, yang ini manggil tante, terus kita manggilnya beda gitu. Jadi ngomong-ngomong soal tante, ini ada yang menceritakan kisahnya. Jadi yang menjalin hubungan dengan tante-tante. Jadi buat kalian yang sudah pernah melakukan atau menjalin hubungan dengan tante-tante, aku yakin kalian nggak berani komen di bawah. Karena setauku orang yang pernah menjalin hubungan sama tante-tante tuh juga kayak malu gitu loh. Bukan tidak sesuai umurnya, dia juga kayak, kalau cowok itu kalau tidak pada lingkungan yang berhubungan juga sama tante-tante dikecengin. Tapi kalau sama selingkungan yang simpenan tante-tante juga, biasanya dia tuker informasi. Kijang, aku jadi ingat Mami Siska. Tapi kalau dia kumpulnya sama orang-orang yang enggak jadi simpenan tante-tante, biasanya dia menyembunyikan, soalnya diceng-cengin terus. Oke, kita langsung bacain aja. Memutuskan hubungan dengan seorang tante-tante. Padahal, sebetulnya jika saya menikah dengan dia, otomatis saya akan hidup enak. Maksudnya, sedikit lebih mudah karena tante tersebut memiliki banyak kekayaan. Saya memutuskannya karena saya saat itu terlalu mementingkan prinsip. Padahal saya melepaskan sesuatu yang sekarang saya sesali. Umur saya saat itu 25 tahun dan tante tersebut berumur 39 tahun. Dia nggak begitu cantik dan memang menurut saya biasa aja. Saya dekat sama dia karena suatu pekerjaan dan semakin hari kami semakin dekat. Saat saya hanya kenal dia biasa aja, saya udah mendapatkan kemudahan. Jika dia merupakan tante yang baik dan siap membantu saya meskipun kita kenal hanya beberapa bulan. Tapi sejujurnya nggak aneh karena kebaikan yang dia berikan kepada saya, sebenarnya dia telah menyukai saya. Beberapa minggu kemudian, dia meminta untuk hubungan kita berlanjut sampai ke pernikahan. Dan mulai saat itu saya memikirkan segalanya, mulai dari perkataan keluarga saya, sampai teman, bahkan orang-orang di sekitar. Selama ini saya menyembunyikan hubungan saya dan tidak ada yang mengetahui hubungan kami kecuali kita berdua dan beberapa temannya. Saat itu saya putuskan berbohong kepadanya jika orang tua saya tidak menyetujui hubungan kami, bahkan keluarga besar saya. Awalnya dia nggak percaya karena dia belum pernah ketemu sama orang tua, bahkan saat itu dia memaksa untuk bertemu dengan orang tua saya, modiar. Saya memberikan banyak alasan dan akhirnya dia menyerah, lalu kami pun putus. 2 bulan setelahnya, saya merasa kehilangan sosok yang begitu saya sayangi. Saya sadar akhirnya dengan kepergian dia dan tidak ada orang yang membantu keuangan saya tidak mau dunia kembali berputar. Saat itu namun, sepertinya jika saya masih memiliki hubungan dengan dia, maka kehidupan saya jauh lebih mudah dari sekarang. Jadi intinya yang bisa bantu keuangan ya. Bukan, perasaanku hilang, gak ada lagi yang tak perhatiin, gak ada lagi yang merhatiin aku. Ternyata duit. Tidak ada yang mesti dipamerkan dari saya. Wajah saya biasa aja. Gak terlalu tampan, tapi dia menyukai saya dari bentuk tubuh saya yang tinggi besar dan cara saya berbicara. Kalau dalam hal berbicara, memang saya didesain untuk merangkai kata supaya konsumen mau membeli. Marketing berarti. Jadi, itu tidak dihitung. Namun, menurut dia, itu nilai plus saya. Dia yang duluan mengungkapkan perasaannya dan ingin memiliki hubungan dengan saya. Gak perlu waktu lama, saya pun berkata iya. Karena kebaikan yang dia berikan, saya gak sanggup berkata tidak dan saya menganggap saya mencintainya. Bukan karena dirinya, namun karena keroyalannya ke saya. Saya memiliki hubungan dengan dia sebagai pacar selama 6 bulan dan kami telah melewati banyak hal dan sudah jelas saya yang lebih diuntungkan memiliki pacar seperti dia. Berarti di sini dia lagi cerita pengalamannya selama 6 bulan memiliki pacar tante-tante. Yang mana dia dibiayai semuanya dan dia merasa kehilangan karena ekonominya nggak ada yang bantuin. Tapi sejujurnya orang yang tak kenal gitu sih. Dulu sempet dia tuh kalau di klub-klub gitu tuh disawer-sawer orang mau. Tapi kalau misalnya kalian punya pacar atau istri lebih tua itu nggak masalah. Beda berapa puluh tahun nggak masalah ya. Yang penting kan cinta gitu. Cuman ini kan udah jelas kalau dia merasa kehilangan karena nggak ada yang bantuin. Nggak ada donatur guys. Nggak jalan acaranya ini. Acaranya kehidupan goblok.
BTW orang-orang dengan kayak gini tuh biasanya gampang korupsi, gampang disogok. Iya serius, karena ya bisa dibeli. Karena dia kalau ada yang mudah kenapa harus yang sulit gitu loh. Karena dia pengen tidak melakukan apapun tapi punya uang. Ya kira dia kalau kerja mau melakukan apapun asal naik jabatan mungkin, asal dapat uang tambahan lebih mungkin, asal disukain bos dia jilat pantatnya mungkin, ya kan? Biasanya orang-orang dengan tipe atau dengan kepribadian seperti ini yang ya gampang KKN lah. Udah lah gitu aja. Ya semoga aku berharapnya tes CPNS ada yang ini loh kayak gini-gininya tuh harus dikulik, karena ini menurutku juga salah satu syarat menunjukkan kepribadian seseorang, bukan cuman dengan tes-tes yang dari tahun ke tahun itu doang gitu loh. Toh juga anggaran untuk tes CPNS itu kan pasti kan ada anggaran dari negara kan. Coba kalau materi-materi magangnya tuh benar-benar diarahinnya bukan di perusahaan-perusahaan swasta, tapi coba perusahaan-perusahaan pemerintah. Jadi kita akan melihat kebebrokannya yang bisa pulang jam 2 siang. Gitu guys, see you in the next video, bye!